Ya, ada kabar baik dan kabar buruknya teman-teman. Kabar baiknya alhamdulillah Kevin Dix sudah bisa berlatih kembali ya, dan rencananya akan dipakai lagi, akan bermain lagi di timnya. Sementara kabar buruknya Sandy Walsh ini masih belum pulih ya dari cederanya. Sementara Kevin Dix sudah bisa berlatih lagi. Oke teman-teman, seperti apa beritanya kita lihat saja. Jadi update bahwa Kevin Dix sudah kembali berlatih bersama FC Copenhagen. Dan pelatih Copenhagen pun mengisyaratkan akan memainkan Kevin Dix di pertandingan terakhir, yaitu pada tanggal 25 Mei. Yaitu melawan North Zealand. Tapi ada kabar kurang mengenakan dari Pak Kumis, yaitu Sandy Walsh. Hari ini pada menit ke-85 terpaksa harus ditarik keluar lapangan karena mengalami cedera hamstring. Padahal overall rating Sandy Walsh cukup baik, yaitu 7.0. Semoga aja cedera yang dialami Sandy Walsh tidak serius dan bisa segera pulih hingga bisa membela timnas Indonesia di bulan Juni nanti bersama Kevin Dix. Gimana guys mendengar kabar baik dan kabar kurang baik ini? Komentarnya sih. Mudah-mudahan kita doakan saja ya si Pak Kumis ini segera sembuh ya. Mudah-mudahan bisa gabung dengan timnas Indonesia. Soalnya ini sangat dibutuhkan ya Sandy Walsh itu di sisi kanan itu. Soalnya kalau misalnya Sandy Walsh tidak bisa tampil, berarti nanti akan diisi oleh pemain lain ya. Seperti ada di sini sudah terdaftar, ada nama Yakub Sayuri yang mungkin bisa menggantikan posisi Pak Kumis. Prediksi Indonesia versus Cina. Ya, Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh. 32 nama dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Cina. Di mana market value timnas Indonesia 651 miliar. Sementara timnas Cina juga sudah memanggil 27 nama untuk melawan Indonesia. Dengan total market value 233 miliar. Di atas kertas Indonesia sangat unggul atas Cina. Dengan ketimpangan itu, aku memprediksi Cina akan bermain ultra defensif. Aku menganalisa ada 4 pemain Cina yang akan menjadi senjata berbahaya. Yang pertama adalah Kapten Cina, Wu Lei, sang pemain termahal. Meskipun musim ini Wu Lei bermain hanya sedikit karena diterpa cedera, tetapi Wu Lei menjadi kunci permainan timnas Cina. Terbukti di leg pertama, Wu Lei yang main dengan suntikan penghilang rasa sakit di kaki menjadi salah satu pembeda di timnas Cina. Yang kedua, Zhang Yuning, sang Darwin Nunes-nya timnas Cina. Musim ini Zhang Yuning sudah 12 kali main di Liga Cina dengan 2 gol. Tetapi dengan fakta Zhang Yuning berhasil membobol gawang Indonesia di leg pertama, maka pemain ini sangat wajib diwaspadai. Yang ketiga adalah Si Weneng, pemain yang membobol gawang timnas Australia. Tetapi untungnya Si Weneng itu absen membela timnas Indonesia karena akumulasi kartu. Dan pemain terakhir adalah Thias Browning. Nama asli pemain ini adalah Jiang Guangtai. Musim ini Jiang Guangtai sudah main di Liga Cina, Liga Champions Asia Elite, dan Piala FA Cina. Jiang Guangtai ini adalah salah satu yang memberikan assist ketika Indonesia kalah 2-1 di leg pertama lawan Cina. Aku memprediksi Cina akan bermain ultra defensif di babak pertama. Dan Cina akan menyerang itu di 10 menit akhir. Sehingga timnas Indonesia harus waspada, terutama di babak kedua. Semoga timnas meraih hasil terbaik. Salam. Dengan perbedaan market value yang sangat jauh ya antara Indonesia dan Cina, mudah-mudahan Indonesia bisa mengalahkan Cina nanti. Soalnya harapan satu-satunya itu bisa mengalahkan Cina. Karena kalau harus menang melawan Jepang sangat-sangat tipis, tidak mustahil sih, cuma harapannya sangat tipis sekali ya kalau melawan Cina, kalau melawan Jepang. Soalnya kita tahu permainan Jepang itu seperti apa, dan Jepang tuh ada di peringkat berapa kan, itu sudah sangat jauh sekali perbedaan ranking antara Indonesia dan Jepang. Makanya satu-satunya harapan kita ya untuk masuk ke round 4. Untuk masuk ke round 4 itu ya harus kita memenangkan pertandingan melawan Cina itu ya. Dengan harapan mudah-mudahan Bahrain bisa menahan imbang Arab Saudi, serta mengalahkan Cina atau menahan imbang Cina juga ya. Mudah-mudahan aja. Dan Indonesia bisa menang melawan Cina dan bisa minimal menahan imbang Jepang nanti ya.
Komposisi baru dari Patrick Kluivert. Inilah prediksi starting line up timnas Indonesia versus Cina. Ada perubahan di lini depan, ini dia. Kita mulai dari kiper. Ada Emil Audero karena menggantikan Martin Pais. Yang kedua ada Rizky Ridho sebagai back, Jai Itzes, Justin Hubner. Wow, kuat sekali mas kalian, 3 back. Dan 4 lini tengahnya ada Kevin Dix, Joy Pelupesi, Tom Haye dari Calvin Verdong. 3 lini serang ada Egy Maulana Fikri, Ole Romeni, dan Yakob Sayuri. Ini penyerang-penyerang yang sangat lincah dan luar biasa. Semoga saja bisa mengobrak-abrik pertahanan dari Cina. Salam semangat sepak bola. Ya, sejauh ini penampilan Egy Maulana Fikri dan Yakob Sayuri di klubnya masing-masing, di klub masing-masing cukup bagus ya, di posisinya masing-masing. Yakob juga di Malut bagus, apalagi si Egy juga penampilannya cukup impresif, bagus juga. Itu mungkin kenapa Patrick Kluivert memanggil mereka berdua, itu mungkin karena penampilan di klubnya cukup apik juga. Madam Pang geram. Ia desak Erick Thohir untuk fokus ke Piala Dunia saja. Jangan kirim satu pun pemain ke laga ASEAN All Stars. Ia bongkar niat buruk FAM Malaysia yang disebut ingin menjatuhkan timnas Indonesia. Situasi makin panas ASEAN diambang perpecahan. Apakah kalian setuju dengan Madam Pang? Saya rasa memang tidak ada manfaatnya juga ya ke ASEAN All Star itu. Untuk apa gitu, hanya menguntungkan AFF dan Malaysia aja itu. Sementara Indonesia hanya digunakan untuk menarik perhatian para penonton aja itu, supaya penonton yang membludak banyak ke stadion itu ya. Kalian tahu gak guys, ada kabar menggembirakan dari bek timnas kita, yaitu Jordi Amat. Klub Segunda Division mengunggah bendera Indonesia dikaitkan dengan caption comebacknya Jordi Amat ke Spanyol. Disclaimer guys, info ini dikutip dari bolasport.com. Teka-teki bek timnas Indonesia yaitu Jordi Amat sekarang sudah terang benderang, di mana ada kabar yang menyatakan ia akan comeback ke Liga Spanyol. Kabar itu sebelumnya disepil oleh rekan Jordi Amat, yakni Zafran Abdullah. Ia mengunggah foto dengan Jordi Amat. Ia mendoakan yang terbaik bagi kelanjutan karir Jordi Amat. Nah, menurut kalian bagaimana guys tentang kabar comebacknya Jordi Amat ke Liga Spanyol? Tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan comebacknya ke Liga Spanyol atau ke Liga Eropa ya, penampilan Jordi Amat jauh lebih baik, nanti bisa berdampak ke timnas Indonesia. Kita doakan saja yang terbaik teman-teman. Nah, kalian tahu gak guys, ada kabar terbaru dan terseru dari anggota DPR RI tentang timnas Indonesia. Kalian penasaran? Yuk kita bahas, gaskan. Anggota DPR RI Dapil Malang Raya, Moreno Suprapto, menilai tim nasional saat ini sudah mengalami peningkatan yang sangat bagus dan masuk kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Ada ya anggota DPR RI yang masih mendukung ya. Timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia adalah mimpi seluruh rakyat Indonesia. Moreno mengatakan kepada Jatim Times bahwa untuk membuat sebuah prestasi membutuhkan sebuah proses yang sangat panjang dan terukur, dan proses itu telah dilakukan oleh PSSI. Moreno pun menyindir sejumlah oknum elit yang saat ini justru tidak mendukung perkembangan timnas Indonesia. Ia dulu sempat mencicipi balapan internasional dengan semangat membawa merah putih. Nah, itulah komentar dari anggota DPR RI dari Dapil Malang Raya guys. Menurut kalian bagaimana? Masih ada ternyata anggota DPR RI yang masih mendukung timnas Indonesia. Ya, tidak semua anggota dewan itu mendukung pada timnas Indonesia ya. Bahkan ada yang mencibirnya juga dengan banyaknya naturalisasi atau pemain diaspora yang masuk ke timnas Indonesia. Mereka kurang setuju gitu pada intinya. Tapi dengan adanya Bung Reno ini mendukung ke timnas Indonesia, mudah-mudahan makin banyak orang-orang yang di atas sana ya dengan mereka mendukung timnas Indonesia. Oke, teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.